Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, oke. Sebenarnya materi minggu ini kurang lebih adalah sama, cuman kita di pertemuan kali ini berlatih bagaimana melakukan yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi sebelumnya kan cenderung teoritis ya, apa itu motivasi, komunikasi, persepsi, gitu ya, dalam mengembangkan kepribadian ya. Kemudian yang kita bahas hari ini kemudian bagaimana dari teori-teori itu kita memunculkan motivasi diri dari kita dulu sebelum kita nanti harapannya mampu dapat memotivasi orang lain, dalam hal ini adalah klien kita ya, sebagai perawat ya, sebagai tenaga kesehatan. Oke, mungkin sebelum saya mulai ke yang lebih dalam ya. Kalau dilihat dari viewers yang nonton di YouTube kemarin sebenarnya nggak sampai selesai ya kebanyakan ya. Jadi hanya cuma mungkin beberapa hanya diklik saja kemudian pokoknya absensi. Nah, gitu ya. Mostly kayak gitu ya. Jadi saya khawatir beberapa dari kalian tidak membaca PPT-nya ataupun tidak mendengarkan dengan baik ya di rekaman YouTube saya ya. Jadi jangan dikira saya tidak bisa melihat nontonnya itu berapa lama sih, itu bisa ya, bisa dilihat ya. Jadi mungkin next bisa beneran ditonton ya. Oke, uh, saya ini sebentar ya. Jadi saya review sebentar terkait motivasi. Dari definisi aja, jadi bagaimana motivasi ini adalah bagaimana kita berusaha untuk menghasilkan hal yang baru, ya. Ada intensitas, arah, dan ketekunan dari individu menjadi suatu hal yang baru, ya. Kenapa dikatakan suatu hal yang baru? Ada kalanya motivasi ini berfungsi menambah keinginan seseorang untuk lebih tekun dibandingkan sebelumnya. Maka dari itu ini proses yang cukup sebenarnya cukup mudah, tapi beberapa orang juga merasa sulit karena beberapa faktor yang dia miliki. Oke, kalau teori-teori ya silahkan nanti dibaca ya. Nah, kemarin juga sudah saya rekam juga bahwa setiap orang itu, setiap manusia itu bergantung pada kebutuhan ya. Kalau menurut teori hierarki Maslow ya berarti motivasi di sini adalah bagaimana seseorang itu ingin mencapai sampai di piramida tertinggi. Jadi kalau misalkan udah tercapai yang kebutuhan yang paling bawah, ini ya bagian fisiologis, dia pengen meningkatkan ke yang lebih tinggi, kebutuhan keamanan dan kenyamanan, kemudian kebutuhan sosial, nah, kebutuhan eh, akan sampai sampai self actualization ya, sampai aktualisasi diri. Nah, untuk mencapai piramida yang lebih tinggi ini tidak mungkin tanpa motivasi tersebut. Itu kalau berdasarkan kebutuhan ya dan lain-lain ya. Eh, Bagaimana seseorang bisa mencapai motivasi yang baik ya? Ini tergantung ada beberapa faktor ya. Kalau dari Hesberg gitu ya. Intinya adalah bagaimana seseorang itu ingin mencapai kepuasan atau tidak. Kalau misalkan tidak ingin mencapai kepuasan, seringkali orang tersebut motivasinya rendah atau bahkan motivasinya bukan motivasi hidup, tapi malah sebaliknya motivasi untuk mati. Nah, itu udah yang paling rendah sekali ya. Nah, kalau kita melakukan self motivation dulu sebelum kita menghadapi orang-orang yang tadi motivasinya rendah atau bahkan motivasinya untuk hidup saja tidak ada. Nah, kita perlu meningkatkan motivasi diri. Caranya gimana kira-kira? Kalau dari teori-teori yang sudah disampaikan sebelumnya, berarti sebenarnya adalah membuat tujuan-tujuan ya.
goal kehidupan. Misalkan di jangka waktu 1 tahun ini apa tujuannya. Bisa di list gitu ya. Mungkin ada yang pakai di HP, di notes atau beberapa aplikasi ya terkait tujuan ini. Kemudian ada yang lebih suka dengan menulis ya, menulis di buku, bikin kayak jurnal atau bikin kayak diary gitu. Nah, tujuan-tujuan hidup saya dalam 1 tahun ke depan, kemudian dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, itu dengan menuliskan itu akhirnya bisa memiliki motivasi ya. Nah, setelah menuliskan tujuan, nah kan akhirnya ada keadaan di mana seseorang itu ada dorongan karena kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Jadi secara entah itu secara fisik ataupun mental, akhirnya ada usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan akhirnya muncul dilihat dari luar gitu ya, di luar dari orang lain ada perilaku yang muncul, ada atau bahkan perilaku yang berubah demi mencapai tujuan. Ya, ini ada 4 macam mekanisme motivasi dari Edwin Locke supaya bagaimana sih seorang yang sudah menetapkan tujuan ini bisa memunculkan motivasi sehingga dia terus-menerus bersemangat dan berupaya dengan konsisten ya dan persisten untuk mencapai tujuan ya. Jadi inti dari awal ya tujuan ini harus membuat kita perhatian. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk jangka pendek aja. Jadi saat membuat tujuan jangka pendek, saya dalam 1 semester ini saya ingin contoh yang gampang, IPK saya meningkat dari 3,0 menjadi 3,25. Nah, itu kan tujuan yang membuat kamu akhirnya perhatian terhadap apa ya? Berarti perhatian terhadap bagaimana kamu mendapatkan nilai yang lebih bagus, berarti mencari tahu atau ini ya mencari sharing dari teman-teman yang sudah mendapatkan IPK yang lebih baik, nah yang sesuai dengan tujuan kamu. Nah akhirnya kamu bisa mengatur. Nah berarti apa saja ya yang perlu saya lakukan setelah saya lihat, saya tahu dari orang lain. Nah akhirnya setelah tahu upaya yang harus dilakukan, yang paling sulit adalah meningkatkan persistensi ya. Jadi bagaimana usaha tersebut secara konsisten ya terus-menerus tetap dilakukan apapun yang terjadi. Misalkan saya berusaha untuk kuliah selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu dengan atau tanpa diingatkan oleh koordinator atau teman yang lain. Nah, itu terus-menerus dilakukan seperti itu. Nah, akhirnya kan semakin apa ya kelihatan ya. Wah, ini sepertinya dengan cara seperti ini kayaknya capaian atau tujuan saya ini bisa tercapai nih di semester depan. Nah, akhirnya muncul strategi-strategi lain juga. Nah, supaya benar-benar ini bisa terwujud tujuan saya, kayaknya perlu saya lakukan hal yang lain. Jadi melakukan modifikasi dari yang sudah kamu ketahui, entah itu dari apa ini dari teman-teman yang sudah mendapatkan IPK yang bagus atau saat kamu melakukan introspeksi gitu ya. Semester lalu saya dapat segini karena begini, berarti semester depan saya tidak boleh begini. Nah, ya ada muncul strategi-strategi gitu ya. Ya, itu bagaimana mekanisme saat kita memotivasi diri gitu. Tanpa tujuan memang motivasi ini akan terasa hambar gitu ya dan tidak ada usaha yang akhirnya muncul. Jadi nih kira-kira sudah bisa muncul motivasi kalian? Sudah, Bu. Kayak gimana tuh sudahnya? Jadi nggak harus tentang pelajaran ya, bisa juga tentang keuangan. Nah, misalkan saya bertujuan dalam 2 bulan ke depan saya mampu menabung untuk membeli laptop misalkan. Nah, itu kan goal ya, itu kan tujuan. Nah, akhirnya kan kalian punya
motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalian berusaha untuk mengatur keuangan, berusaha untuk mulai mencari tahu harga-harga laptop, spesifikasi laptop yang diinginkan, kemudian sudah bisa membuat perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan itu. Jadi ada beberapa indikator yang akhirnya nanti akan muncul pada orang yang sudah motivasi ya. Tadi ya yang sudah disampaikan dari ya kalau dilihat dari teorinya Edwin Locke itu harus ada persistensi dari kegiatan. Kemudian sebenarnya ada yang lain juga ya, durasi kegiatan untuk mencapai tujuan itu kelihatan, frekuensinya kelihatan, dan tabah juga, tabah ulet. Nah, ada kalanya saat mencapai tujuan itu, contoh yang gampangnya tadi balik lagi kayak pengen laptop, kemudian ada teman yang nawarin untuk jalan-jalan. Gimana kalau cabut jalan-jalan atau beli-beli, shopping-shopping gitu. Nah, yang nggak tabah, yang tidak punya rasa tabah ini, biasanya motivasinya akan hilang ya dalam mencapai tujuannya. Ah, ya sudahlah, saya nggak jadi untuk beli laptop. Saya tak ikut teman-teman saya aja gitu untuk jajan atau shopping-shopping. Nah, berarti belum muncul motivasinya kalau misalkan seseorang tersebut, individu tersebut masih belum tabah. Kemudian memang harus ada pengorbanan ya, ada sacrifice-nya untuk mencapai tujuan itu ya. Ya kalau misalkan sudah tabah, sudah persisten terhadap kegiatan mengirit uangnya dalam mencapai tujuan membeli laptop ya banyak pengorbanan juga ya, misalkan jadi nggak ikut kumpul-kumpul sama teman karena ingin mengirit uang jajan gitu ya ada pengorbanannya yang akhirnya harus dilakukan atau harus makan dengan lauk yang sederhana gitu ya atau harus ada effort untuk memasak ya ada pengorbanan memasak untuk mengirit uang jajan. Nah, kayak gitu ya, tanpa adanya pengorbanan maka motivasi ini bisa dikatakan tidak ada pada seseorang tersebut jika dia tidak mampu berkorban dalam mencapai tujuannya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ada arah sikap terhadap sasaran kegiatan ya. Arah sikapnya ya berfokus ya, dia hanya berfokus pada sasarannya adalah tujuan yang dia tetapkan tersebut. Nah, dengan memahami motivasi sebenarnya kita ini bisa memahami juga bentuk perilaku dari seseorang. Ya, ada seseorang yang bermotivasi misalkan mempunyai rumah di usia 35 tahun misalkan. Membeli rumah sendiri sebelum usia 35 tahun, motivasinya dia itu. Bentuk perilakunya akan kita lihat bagaimana dia sebelum mencapai tujuannya tersebut, bagaimana dia berusaha, kemudian mencari tahu terkait tujuannya tersebut. Ya kayak punya keinginan mempunyai IPK bagus, tapi tidak ada kegiatan atau usaha mencapainya, misalkan kuliah juga jarang-jarang, males-malesan. Nah itu kan berarti ya nggak ada motivasinya. Terus bagaimana kita mengembangkan kepribadian pada akhirnya? Nah kepribadian ini memang sebetulnya ya tidak bisa lagi dirubah. Kepribadian itu sudah berhenti, sudah terbentuk saat kita usianya masuk di usia remaja akhir ya, usia 18, 19. Nah, itu sudah terbentuk kepribadian. Nah, bagi kalian yang sudah berusia lebih dari itu ya, udah masuk usia dewasa muda yang usianya 20, 21. Sebenarnya kepribadian itu sudah melekat pada diri kalian, sudah tidak bisa dirubah lagi. Yang bisa dirubah adalah karakter. Nah, karakter kerja, karakter untuk mencapai tujuan yang bersifat positif, apapun itu tujuannya, seremeh apapun tujuannya. Nah, itu sebenarnya bisa tetap dikembangkan walaupun pembentukan kepribadian sudah berakhir, gitu ya.
Melihat kepribadian ini, jadi kita perlu memahami dulu diri kita sendiri dulu sebelum memahami kepribadian dari orang lain. Nah, kalau misalkan segala sesuatunya coba dikembalikan pada ya, diri kita dulu. Misalkan saya ingin karyawan saya atau perawat pelaksana yang ada di bawah saya bisa melakukan kerjanya dengan baik, ya, menerapkan sistem keselamatan pasien yang baik, mampu menunjukkan caring yang sempurna, gitu ya. Nah, tapi kita harus lihat dulu. Nah, kita sebagai misalkan kepala tim atau ketua kepala ruangan itu gimana? Nah, dalam melakukan kerja apakah juga sama? Nah, kira-kira bagi seorang pemimpin ya untuk mengetahui motivasi kinerja orang lain ya harus dilihat dulu dari dirinya sendiri. Jangan-jangan dari diri sendiri ini sebenarnya juga kurang juga gitu motivasinya, masuk ke motivasi rendah juga. Nah, pada akhirnya kita saat memotivasi bawahan kita juga ya perlu dipertimbangkan lah ya gitu ya aspek-aspek yang lain yang mungkin kita juga merasakan kekurangan. Nah, itu diperbaiki dulu sebelum melakukan. Jadi motivasi kita sudah tinggi dulu, nah baru kita melakukan peningkatan motivasi bagi orang lain atau orang lain yang di bawah ini kita ya karyawan yang ada di bawah pimpinan kita. Nah, buru-buru untuk bagaimana kalau meningkatkan motivasi ini saya bikin apa ada kebijakan disinsentif gitu ya. Jadi uangnya dikurangi. Nah, tapi kalau kita tidak punya rasa apa ya tadi ya dikembalikan kepada diri kita dulu. Nah, itu akhirnya motivasi yang kita harapkan, kan motivasi karyawan yang kita pimpin menjadi tinggi tuh. Nah, sementara kalau kita kembalikan pada diri kita, saya sendiri kalau misalkan diberikan kebijakan seperti itu, rasanya bagaimana? Malah semakin motivasinya meningkat atau malah sebaliknya, malah lebih malas, motivasinya malah rendah. Ya berarti jangan melakukan kebijakan itu ya. Sambil juga dengan kita melihat tadi ya, jadi kita bisa melihat motivasi seorang dari perilaku. Ya, perilaku dari yang kita pimpin ini bagaimana? Apakah dengan kebijakan pemotongan uang insentif itu malah meningkatkan motivasi kinerja? Atau sebaliknya, kalau diberikan uang insentif tambahan malah motivasi tinggi, berarti itu yang bisa kalian ambil gitu ya sebagai pemimpin untuk melakukan kebijakan. Jadi bukan yang sebaliknya ya. Kalau di hal saat kita melakukan asuhan keperawatan pada klien, ya, berarti kalau kita harapkan pasiennya bersemangat untuk menghadapi sakitnya, ya, motivasinya tinggi untuk sembuh gitu. Kalau misalkan kita berikan sesuatu yang menakutkan, pasiennya malah takut, malah nggak melakukan apa-apa, ya jangan dilakukan. Ya, misalkan pasiennya sudah tahu COVID gitu ya, sebenarnya Mas si pasiennya ini belum tahu terlalu banyak terkait sakitnya. Nah, kita sebagai perawat yang memotivasi ya bukan kalau sudah kita tahu pasiennya semakin takut, kalau misalkan kita kasih tahu ini nanti kalau misalkan tidak diobati nanti malah semakin parah, itu bisa meninggal. Nah, berarti kalau misalkan dengan kata-kata itu malah menakuti pasien, malah motivasinya dia untuk hidup malah semakin rendah, ya berarti jangan lakukan. Bisa diganti dengan cara, kalau misalkan Bapak bersemangat, bisa minum obat teratur, nanti sembuh. Nah, itu kan berbeda dibandingkan saat kita memilih kata-kata yang menakutkan tadi. Beberapa orang memang bisa berhasil saat kita takut-takuti.
ya motivasinya berhasil meningkat setelah ditakut-takuti. Tapi kebanyakan orang itu semakin ditakutin motivasinya semakin rendah. Jadi perlu hati-hati ya, kaitannya juga dengan komunikasi yang efektif ya. Yang seringkali tidak terbentuk dari diri perawat itu kan cenderung itu tadi sering nakut-nakutin pasien. Nanti kalau misalkan nggak minum obat makin parah loh. Nanti kalau misalkan nggak nurut sama perawat nanti bisa meninggal loh. Nah, kayak itu kalimat yang seperti itu walaupun benar ya itu sebuah fakta, tapi malah sebaliknya ya malah bikin motivasinya rendah, malah pasiennya nggak mau dirawat sama kita, tidak mau melakukan perawatan apapun bahkan dengan perawat yang lainnya pun. Nah, berarti kan itu akan menjadi komunikasi yang salah ya, bukan komunikasi terapeutik, malah yang akhirnya malah tidak menghasilkan apapun ya. Nah, nanti ada perkuliahannya sendiri tentang komunikasi terapeutik ini, mungkin dari gambaran secara definisi saja. Jadi komunikasi terapeutik ini memang dipusatkan bertujuan untuk kesembuhan pasien. Kalau misalkan pasiennya tidak berhasil sembuh, ya berarti komunikasi yang kalian lakukan ini sebenarnya tidak efektif. Begitu juga komunikasi dengan tim kesehatan lain. Tidak dipungkiri ya, menjadi seorang perawat itu tidak bisa lepas tanpa melakukan kolaborasi ya. Entah itu melakukan dengan tim sesama perawat, misalkan jaga pagi, kejaga siang, kejaga malam, itu kan perlu komunikasi yang efektif juga gitu. Nah, terus ada persepsi juga nih ya. Persepsi itu masing-masing orang berbeda ya. Dengan kita melakukan komunikasi, menurut orang itu bisa dipersepsikan atau diterjemahkan dalam pikiran mereka itu tidak sama seperti yang kita harapkan ya. Saat kita memberitahu bahwa pasien ini kalau tidak minum obat akan lebih parah, bisa jadi dipersepsikan oleh orang lain dari pasien kita ini malah menakut-nakuti. Jadi perlu sekali tadi ya belajar untuk komunikasi yang efektif. Ya kalau saya gambarkan di sini kan tidak semua orang itu bisa saat kita mengatakan ini warna merah, itu bisa dipersepsikan sebagai merah. Ada yang mengatakan, oh ini warna yang cerah, ini warna yang membakar semangat saya, kayak gitu itu ya. Itu namanya persepsi ya. Mungkin dari kata-kata yang didengar sama, tapi diterjemahkan secara berbeda dari masing-masing orang. Dan ini menjadi suatu makna yang terbangun, yang harusnya sih kita harus jaga-jaga ya dalam berkomunikasi supaya makna yang terbangun dari orang lain yang kita hadapi ini bermakna berbeda dari yang kita persepsikan. Itu deh. Yang lain-lainnya nih teori ya, apa yang mendasari persepsi, faktor-faktor yang ini gitu. Oke. Itu sih, ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada 8 menit. Terkait motivasi dan persepsi dan hubungannya dengan bagaimana kita berkomunikasi untuk mencapai motivasi yang tinggi. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Nggak apa-apa lo bertanya. Ini ada beberapa yang masih belum on cam ya. Coba. Pengen lihat wajahnya saya. Ya kan saya udah lama nggak ketemu ya. Terakhir ketemu waktu di kelas dulu kan ya. Kalau sama anak yang 2020 nih. Ya beberapa ada yang ini ya, yang lama ya. Mahasiswa-mahasiswa lama yang ingin mengambil mata kuliah ini sebagai tambahan SKS ya. Ya, Bu. On cam dong.
Ya, tahu wajahnya. Ada yang di rumah, ada yang di kos ya, ada yang di asrama ya, kebanyakan di asrama ya. Ayo, ada yang kita diskusikan? Kalau tidak ada, saya mungkin yang bertanya ya, terkait motivasi. Kan tadi kan kayaknya banyak banget nih yang saya bahas tentang motivasi nih. Dari mungkin salah satu gitu ya, menurut kalian, jika ada seseorang yang kalau kita lihat dari perilakunya suka sekali terlambat. Nah, ini jangan-jangan dosennya sendiri ya, saya sendiri ya. Suka terlambat, kemudian saat memulai kerja, dia sering menunda pekerjaan, sering menunda menyelesaikan pekerjaannya, ya. Kemudian setiap kali dia mengakhiri waktu dia untuk kerja, dia sering kali diakhiri dengan mengeluh karena banyak sekali pekerjaan yang belum dia lakukan. Nah, kalau menurut Anda, seseorang ini masuk pada kategori motivasi yang bagaimana? Motivasi kerjanya baik atau kurang? Kurang, Bu. Kurang, Bu. Iya, motivasinya kurang ya. Kurang, Bu. Nah, itu maksudnya dari perilaku sebenarnya kita bisa menilai motivasi seseorang. Ya. Nah, lanjut. Kalau dari motivasi yang kurang tersebut, Anda sebagai pimpinan, ya misalkan kalian posisikan sebagai pimpinan orang tersebut gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan sebelum menetapkan peraturan atau kebijakan terkait keterlambatan yang sering dilakukan oleh karyawan yang dipimpin itu? Apa yang kalian lakukan dulu sebelum membuat aturan? Saya, Bu. Iya. Dia harus mulai kembali, harus bertanggung jawab begitu, Bu. Mulai kembali motivasi yang baru, bertanggung jawab. Saya, Ibu. Ya, mungkin maksudnya bertanggung jawab di sini adalah dengan membayangkan kalau misalkan peraturan tersebut itu diberikan kepada saya sebagai seorang pemimpin, kira-kira saya mampu meningkat nggak motivasinya, atau bahkan sebaliknya malah semakin rendah motivasinya, akhirnya malah semakin parah. Ya, yang awalnya hanya terlambat saja tapi masih masuk, lama-lama tidak masuk sama sekali ya. Jadi maksudnya bertanggung jawab itu tidak hanya itu ya, mungkin lebih besarnya itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga. Kalau misalkan peraturan tersebut diberlakukan pada diri sendiri, mampu atau tidak sih saya, kemudian makin semangat nggak sih saya? Nah, makin semangat ini kan maksudnya makin termotivasi nggak ya? Nah, kalau saya sendiri saja tidak merasa bersemangat, ya berarti saya harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut. Gitu ya. Satu lagi pertanyaan saya, dari diri kalian sih, salah satu deh, motivasi kalian sebagai seorang mahasiswa yang menurut kalian paling besar, gitu, apa? Ingin cita-citanya apa yang menurut kalian ini, kalau ingin mencapai cita-cita tersebut saya sangat termotivasi sekali, gitu. Apa? Orang tua. Membahagiakan orang tua, Bu. Oke ya. Ya, kalau misalkan mencapai tujuan tersebut rasanya termotivasi sekali. Ya. Bagus ya. Ya, mulai dari sekarang mungkin kalian staf kuliah ini ya, sebagai seseorang individu yang mulailah mengembangkan diri gitu ya, mulailah tetapkan tujuan-tujuan positif gitu ya, sehingga kalian semakin termotivasi untuk melakukan kegiatan
hari demi hari. Itu ya harapan saya sebelum kalian nanti lulus, kemudian mendapatkan pekerjaan dan harus mempunyai tanggung jawab, tidak hanya memotivasi diri kalian sendiri aja, nanti harus motivasi orang lain, pasien kita, teman sejawat kita, kemudian mungkin kalau udah jadi pemimpin ya berarti orang-orang yang dipimpin kalian nanti, gitu ya. Mungkin itu saja untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti hasil dari record kuliah kita hari ini saya upload di YouTube dan linknya saya tag di Google Classroom ya, seperti halnya minggu lalu, supaya teman-teman yang lain bisa tetap mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, untuk absensinya nanti saya juga share di Google Classroom juga. Mungkin itu saja. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Ataupun yang tidak, selamat makan siang ya dan melakukan aktivitasnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Ya, Amri.